bersama saya Asia. Pada video kali ini saya akan berbagi cara menggunakan Microsoft Excel. Nah, di mana nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat tabel secara otomatis, lalu bagaimana cara menggunakan rumus lookup dan juga VLOOKUP. Jangan lupa disimak video selanjutnya ya. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba berbagi trik, yaitu membuat tabel secara otomatis. Nah, teman-teman, trik ini sangat mudah dilakukan dalam hal mempercepat pekerjaan, apalagi dengan data yang sangat banyak, karena kita cukup satu kali saja dalam membuatnya, dan kemudian tabel beserta rumus akan otomatis terisi pada baris selanjutnya. Oke, caranya di sini saya sudah membuat contoh untuk membuat tabel otomatis. Nah, yang pertama kita letakkan kursor di bagian kiri atas, lalu kita blok. Kita buka menu insert. Nah, di sini ada tabel. Kita klik. Nah, di sini sudah ada create table. Nah, jangan lupa ini kita centang atau checklist ya. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah membentuk tabel dengan bermacam-macam tabel. Nah, sebelum saya melanjutkan mencari macam-macam tabelnya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada header row. Nah, ini itu berfungsi untuk menampilkan format berbeda di baris pertama pada tabel. Nah, atau bisa kita sebut juga dengan kepala garis ya. Oke, yang selanjutnya ada total row. Fungsinya itu untuk menampilkan format berbeda di baris terakhir dari tabel. Oke. Sedangkan banded row, dia itu berfungsi untuk menampilkan format berbeda untuk baris bernomor genap. Oke, sedangkan first column berfungsi untuk menampilkan format berbeda pada kolom paling kiri. Nah, berarti sejajar dengan ini ya, yang nomor. Sedangkan last column yaitu berfungsi untuk menampilkan format berbeda pada kolom paling kanan. Oke, pada kolom paling kanan. Sedangkan banded column yaitu berfungsi untuk menampilkan format berbeda untuk kolom bernomor genap. Nah, terlihat bukan ini gambarnya warnanya berbeda. Nah, selanjutnya kita buka menu home. Nah, di sini ada format table. Nah, di sini banyak terdapat warna table ya. Jadi teman-teman bisa memilih mau menggunakan warna yang mana untuk table teman-teman. Setelah tadi kita selesai membuat format table, sekarang kita akan membahas materi tentang lookup. Nah, jadi pengertian fungsi lookup di sini, lookup itu berasal dari kata look yang artinya melihat atau mencari. Dengan menggunakan fungsi lookup, kita bisa mencari data berdasarkan kata kunci dari rank yang ditentukan. Nah, rank tersebut bisa berupa baris, kolom, atau tipe data array yang kemudian mengembalikan suatu nilai dari posisi yang sama. Nah, sederhananya, rumus lookup itu digunakan untuk mendapatkan data dari tabel referensi atau tabel lain berdasarkan lookup value atau kata kunci. Nah, contohnya di sini saya sudah membuat tabel. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus lookup untuk mencari nama berdasarkan NPM. Nah, oke. Yang pertama, untuk menggunakan rumus lookup itu kita tulis sama dengan buka kurung, sama dengan kita tulis lookup, lalu buka kurung. Nah, karena kita tulis NPM-nya di sini, klik bagian NPM-nya.
Lalu nah di sini lookup itu ada dua, ada yang array, ada juga yang vektor. Kita gunakan rumus lookup terlebih dahulu yang array ya. Oke, di sini juga laptop saya rumusnya yaitu titik koma, jadi klik di sini titik koma. Nah, selanjutnya kita blok dua kolom, yaitu kolom npm dan juga nama. Oke, setelah itu tutup kurung. Nah, kita klik enter. Oke, di sini sudah muncul Indri. Jadi pemilik npm dari 4121900010 itu bernama Indri. Nah, mudah sekali bukan? Nah, sekarang untuk mencari alamat dari Indri, kita masih menggunakan rumus lookup. Caranya yang pertama kita klik sama dengan, kita tulis lookup, lookup, buka kurung, kita klik bagian npm-nya, kita klik titik 2, lalu kalau awal tadi kita hanya klik 2 kolom, sekarang kita klik 3 kolom, dengan alamatnya kita klik, lalu tutup kurung dan enter. Oke, jadi di sini alamat dari Indri adalah Ciselut. Nah, mudah sekali bukan teman-teman? Baik teman-teman, setelah kita mempelajari rumus lookup, sekarang kita akan mempelajari rumus VLOOKUP. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, di sini ada penjelasan. Fungsi VLOOKUP atau rumus VLOOKUP itu adalah salah satu fungsi atau rumus Excel dasar yang termasuk dalam kategori lookup dan referensi dan akan sering Anda butuhkan. Rumus Excel VLOOKUP itu merupakan rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP di Excel ini? Nanti akan saya berikan contoh. Nah, teman-teman, fungsi atau rumus Excel VLOOKUP itu adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data. Nah, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel tersebut. Dengan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel, ini kita dapat mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi lain dengan menggunakan sebuah nilai kunci yang spesifik. Nah, di sini saya sudah membuat tabel untuk contoh. Cara menggunakan rumus VLOOKUP ini, di sini kita akan mencari nama dari npm di atas ini. Langsung saja kita tulis rumusnya, yaitu yang pertama kita klik sama dengan, kita tulis VLOOKUP. Oke, buka kurung. Nah, di sini kita klik bagian npm. Oke, berdasarkan rumusnya di laptop saya tertulis titik koma, berarti saya klik titik koma. Nah, lalu kita blok bagian indeks 1, 2, dan 3 atau indeks npm, nama dan alamat. Kita blok 3 indeks atau kolom ini. Oke, selanjutnya kita tulis atau klik titik koma. Nah, karena di sini saya akan mencari nama, berarti kolom yang akan saya tuliskan angkanya adalah kolom nama, yaitu bagian 2. Nah, lalu kita klik lagi titik koma. Nah, di sini ada true dan false atau false. Nah, teman-teman, true di sini itu berfungsi untuk mencari data yang memungkinkan mirip. Nah, sedangkan untuk false, dia itu mencari data yang benar-benar mirip. Nah, biasanya kita menggunakan false. Oke, tinggal klik false, atau teman-teman bisa juga klik 0. Nah, setelah ini kita tutup kurung, lalu enter. Nah,
Di sini sudah muncul nama dari pemilik NPM 4121910. Oke, Jamaluddin. Nah, sekarang kita akan mencari alamat dari nom NPM dan Jamaluddin ini. Nah, caranya mudah sekali. Yang pertama, kita gunakan juga rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan kita tulis VLOOKUP, buka kurung, kita klik NPM, oke. Berdasarkan rumus di sini, titik koma berarti kita klik titik koma. Nah, lalu kita blok ketiga indeks atau ketiga kolom ini. Nah, setelah itu kita klik lagi titik koma. Nah, bedanya antara nama dan alamat di sini, jika tadi saat kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari nama, di bagian ini kita tulis angka 2 karena nama di sini dia itu berada di kolom kedua. Yang pertama itu NPM itu kolom pertama atau indeks pertama. Nah, nama ini kolom kedua dan alamat kolom ketiga. Dan sekarang kita akan mencari alamat atau yaitu berada di kolom ketiga. Nah, berarti kita tulis 3 di sini. Lalu kita klik lagi titik koma. Nah, masih sama, kita klik pause. Lalu tutup kurung. Yang terakhir enter. Nah, alamat dari Jamaluddin mempelajari dari yang pertama tadi membuat tabel secara otomatis, lalu menggunakan rumus lookup dan juga VLOOKUP. Mudah-mudahan materi yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf sebelumnya bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.